terjadi. Karena hanya Yesus yang dapat kita andalkan, hanya Yesus yang dapat kita pegang tangannya, hanya Yesus yang mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi bangsa ini. Mari teman-teman, kita mau satuin hati, walaupun cuma di rumah, kita mau fokus ke hadirat Tuhan, kita mau kuasa Tuhan turun di tengah bangsa dan negara kita. Mari teman-teman, kita mau menyembah Yesus.
bersyukur Bapa, kami masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah kepadamu Tuhan, untuk dapat mengucap syukur kepadamu Yesus. Kami bersyukur Bapa atas segala berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Kali ini Bapa, kami mau satuin hati kami Tuhan. Kami mau berdoa bagi pergumulan yang sedang dihadapi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tentunya kami rindu Tuhan untuk bersekutu kembali di rumah-Mu Bapa. Tapi kami percaya mulai saat ini mujizat-Mu dinyatakan atas Indonesia Tuhan. Kau yang patahkan virus corona ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja Yesus, negara kami ini dapat bersatu dan mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Banyak yang lebih mengikut-Mu Tuhan. Kami percaya itu Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu lebih lagi Tuhan. Dan kami akan mendengarkan sedikit dari sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu pada sore hari ini Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dapat mengubahkan hati kami yang beku Tuhan, dapat membawa kami ke jalan-Mu lebih lagi Yesus. Ini Tuhan, kami mensatukan doa kami hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Gimana di rumah? Sehat-sehat aja kan? Sebentar kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Saya undang teman-teman semua buat bagi berdiri. Ayo, walaupun di rumah aja, kita mau semangat, kita mau sorak-sorai buat Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Amin. Kita mau angkat satu lagu pujian itu, terima kasih kasih. Kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan
sekarang kita mau siapin hati, pikiran, kita mau fokus dengan apa yang Tuhan mau kasih buat kita, Tuhan mau tegur buat kita. Mari teman-teman, kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Ini Tuhan, ini hidupku Bapa. Ku serahkan padamu.
Puji Tuhan, remaja yang dikasih oleh Tuhan, kita jumpa lagi sore hari ini lewat ibadah online Youth Emmanuel. Sebelumnya kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini, di mana sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biar Roh Kudus menolong kami semuanya, supaya kami diberikan hikmat, kami mengerti lebih daripada itu Tuhan. Kami menjadi pemuda, remaja, dan pelayan-pelayan-Mu yang taat dan tunduk melakukan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Saya akan mengambil tema jadilah terang dalam kegelapan. Nah, saudara remaja pemuda yang dikasih oleh Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-60, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, seorang remaja yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang pada waktu itu sedang dalam keadaan penderitaan karena dosa dan kejahatan mereka. Nah, firman Tuhan juga datang kepada kita, pemuda remaja semuanya, di mana firman Tuhan mengatakan supaya kita menjadi terang. Sebelum kita belajar ayat yang pertama, mari kita akan lihat terlebih dahulu kepada ayat yang kedua. Kita akan melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di ayat yang kedua. Demikian saya bacakan lagi, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Nah, remaja yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bukan hanya pada zaman dahulu, tapi sekarang juga firman Tuhan mengatakan apa? Bahwa sikon dalam dunia ini, situasi dunia ini sedang ditudungi dengan kegelapan. Kegelapan bukan karena nggak ada matahari, nggak ada cahaya bulan, nggak ada bintang-bintang, bukan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa dunia ditudungi dengan kegelapan karena dosa dan kejahatan. Nah, dikatakan ayat selanjutnya dikatakan apa tadi? Bahwa ayat yang kedua mengatakan bahwa kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Nah, remaja dikasih oleh Tuhan. Jadi kegelapan itu, kekelaman oleh karena dosa dan kejahatan itu bukan hanya terjadi di satu lokasi, negara, desa, tetapi dikatakan bangsa-bangsa. Berarti firman Tuhan mengatakan bahwa kejahatan, kegelapan dunia ini sedang melanda bangsa-bangsa. Berarti hampir seluruh dunia ini. Nah, dikatakan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat kejahatan, kegelapan seperti dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, kita akan membaca dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka akan yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Nah,
Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, remaja dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan sudah mengatakan bahwa akhir zaman. Kapan itu akhir zaman? Yaitu sekarang ini dikatakan bahwa ini adalah akhir zaman. Ini tadi berbicara tentang 13 kejahatan yang semakin bertambah-tambah di akhir zaman ini. Nah, kalau yang sedang viral sekarang ini ya, misalnya tentang penculikan anak-anak di bawah umur. Mereka diculik, diambil organ tubuhnya, kemudian dicait kembali, dibunuh dan dibuang begitu saja. Nah, kemudian apalagi kejahatannya makin bertambah-tambah, yaitu bahkan dengan tidak tahu malu, bahkan diviralkan, yaitu dosa Sodom Gomora, pernikahan sejenis, semakin diviralkan, mereka begitu bangga. Nah, dikatakan bahwa itulah keadaan dunia zaman sekarang ini. Dan apa yang melanda bangsa-bangsa di hari-hari ini, yaitu tentang kekhawatiran, kecemasan karena masalah COVID-19. Nah, remaja yang dikasih oleh Tuhan, jadi firman Tuhan mengatakan bahwa dunia yang kita hadapi ini adalah dunia yang penuh dengan kegelapan dan dosa. Nah, sekarang apa yang firman Tuhan katakan bagi kita sebagai pemuda remaja, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, dikatakan ayat yang ke-B, ayat yang berikutnya di dalam Yesaya 60 tadi, dikatakan ayat yang kedua B, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Haleluya. Nah, remaja dikasih oleh Tuhan, sepertinya firman Tuhan memberikan kita sesuatu yang luar biasa. Di tengah dunia kegelapan dan dosa ini, Tuhan mengatakan bahwa engkau pemuda remaja, bahwa engkau diberikan mandat oleh Tuhan. Mandat Tuhan itu apa? Yaitu terang Tuhan, kemuliaan Tuhan, dikatakan terbit atasmu. Luar biasa pemuda remaja. Karena itu berbanggalah kita sebagai anak-anak Tuhan, karena Tuhan mempercayakan kita dengan mandat, yaitu supaya kita menjadi terang, kita menjadi menyatakan kemuliaan Allah dalam dunia ini. Nah, remaja dikatakan setelah kita mendapatkan terang dan kemuliaan Allah itu untuk apa? Nah, apa gunanya Tuhan memberikan kita? Dikatakan kita akan melihat kepada ayat yang pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, remaja dikasih oleh Tuhan. Jadi mandat yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu terang dan kemuliaan Tuhan, kuasa terang Tuhan, kuasa kemuliaan Tuhan. Tuhan berikan untuk apa? Supaya kita anak-anak muda remaja, bukan menjadi anak-anak muda remaja yang lemah, loyo, mudah menyerah, tapi firman Tuhan katakan apa? Bangkitlah. Nah, remaja dikasih oleh Tuhan untuk kita menjadi terang dalam dunia ini, untuk kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Langkah yang pertama yaitu bangkit. Nah, remaja, kalau kita berbicara tentang kata bangkit, nah tentu sebelum bangkit memperlihatkan posisi keadaan yang mungkin duduk-duduk, ya, mungkin tidur-tiduran, mungkin meniarap atau setengah tidur. Nah, dikatakan bahwa kalau secara rohaninya dikatakan keadaan tidur-tidur, meniarap dan lain sebagainya itu boleh dikatakan keadaan pemuda remaja yang dalam keadaan putus asa, remaja yang dalam keadaan banyak masalah, banyak beban, remaja yang pesimis, remaja yang mulai kehilangan harapan. Nah, remaja dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Bangkitlah. Karena itu remaja dikasih oleh Tuhan. Jadi kita harus menyadari sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak pernah inginkan kita menjadi remaja-remaja yang tidur-tiduran, malas-malasan. Sekalipun situasi kondisi sekeliling kita dipenuhi dengan hal-hal yang membuat kita bisa patah semangat, tapi firman Tuhan inginkan apa? Bangkitlah. Nah, haleluya. Nah, remaja dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau bangkit,
dari malas-malasan, dari tidur-tiduran, dari putus asa. Nah, tentu ada sesuatu yang harus mendorong kita supaya kita mau bangkit. Nah, kalau nggak ada sesuatu yang mendorong kita untuk bangkit, tentu itu tidak ada gairah untuk kita bangkit. Nah, remaja dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat apa yang membuat kita untuk bisa bangkit. Keadaan apa, hal apa yang bisa mendorong kita supaya kita remaja-remaja yang bangkit dan menjadi terang. Nah, kita akan melihat ya. Yang pertama dikatakan kita akan belajar dalam Kejadian pasal yang ke-49. Kejadian pasal yang ke-49 ayat yang ke-14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Nah, remaja dikasih oleh Tuhan, ini adalah berbicara tentang salah satu anak daripada Yakub yang bernama Isakar. Nah, dikatakan Isakar itu adalah seorang yang memiliki tulang yang kuat. Kalau kita berbicara tentang tulang yang kuat, itu berbicara tentang generasi muda. Generasi muda itu biasanya diistilahkan sebagai orang yang memiliki tulang yang kuat. Nah, tapi kita lihat tadi bagaimana keadaan Isakar yang memiliki tulang yang kuat, tapi keadaannya bagaimana? Meniarap. Berarti setengah tiduran. Karena apa? Diapit dengan bebannya. Jadi boleh dikatakan orang muda yang memiliki beban kemudian tidur-tiduran. Seperti putus asa, ya, dikatakan. Tetapi ayat selanjutnya dikatakan tadi firman Tuhan mengatakan apa? Nah, ini ya. Ayat 15. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Nah, saudara remaja dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan apa yang membuat tadi Isakar berani bangkit dan memikul bebannya? Dikatakan ketika dilihatnya. Berarti berbicara tentang mata. Mata yang melihat. Dalam firman Tuhan, mata bisa diistilahkan sebagai jendela iman. Nah, jadi ketika dilihatnya bahwa perhentian itu, tujuan akhir itu adalah negeri yang permai, negeri yang indah, maka dikatakan Isakar kemudian dia bangkit, dia menyendengkan bahunya, dia berani memikul bahunya, dan dia berjalan maju. Dia bangkit, Isakar bangkit. Nah, remaja dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa mata rohani, yaitu firman, yaitu iman. Iman membuat kita bisa bangkit. Nah, iman itu sesuatu yang belum kita lihat, segala yang belum kita lihat. Tapi kalau kita punya iman, kita akan menjadi Isakar rohani. Apapun beban kita, masalah kita, persoalan kita, ketika iman kita pakai. Nah, kita tidak melihat kepada beratnya beban, beratnya masalah, tapi kita melihat bahwa sesuatu akan terjadi bila kita mau memakai iman itu untuk memikul beban kita, bahwa ada upah di saat kita berani memakai iman kita untuk kita menghadapi situasi kondisi. Nah, kita akan melihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Kitab Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Kitab Roma ayat 8 pasal 8 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin
bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, firman Tuhan mengatakan apa, remaja dikasih oleh Tuhan? Bahwa sebab aku yakin penderitaan yang kita hadapi. Remaja, kita harus yakin anak kita punya iman bahwa penderitaan, kesusahan, beban, masalah, sekalipun itu berat, kita yakin bahwa penderitaan itu tidak sebanding dengan kemuliaan, dengan kemenangan, dengan kesuksesan. Asal kita mau jadi remaja yang bangkit karena kita punya iman. Jadi remaja, diingat-ingat yang pertama apa yang buat kita bangkit, yaitu iman. Kita punya mata rohani yang memandang jauh, yaitu iman. Nah, kemudian satu lagi, kita akan belajar apa yang membuat kita menjadi anak muda yang remaja yang bangkit. Kita akan melihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12, Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun garis bawahi berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Nah, remaja dikasih oleh Tuhan, ini berbicara tentang Petrus. Waktu Petrus memberitakan firman Tuhan, dikatakan Petrus dijebloskan ke dalam penjara. Ya, dia dimasukkan ke dalam penjara dengan 4 lapis pengawal. Kalau boleh dikatakan 16 pengawal. Nah, tetapi pada malam hari, di firman Tuhan mengatakan bahwa malaikat Tuhan, ketika Petrus sedang duduk, ya, sedang di dalam penjara, nah, ketika tengah malam, tiba-tiba malaikat datang, berkata kepada Petrus, "Bangunlah." Nah, berarti Petrus apa? Memiliki telinga. Nah, telinga yang apa? Telinga yang mendengar suara malaikat Allah berbicara tentang apa? Bangunlah. Nah, ketika Petrus berkata, mendengar kata-kata itu, kemudian Petrus dia meresponi. Petrus bangkit. Nah, tiba-tiba dikatakan ketika Petrus bangkit, rantai yang mengikat tangannya terlepas. Puji Tuhan. Nah, dikatakan Petrus berbuat apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Remaja, ketika kita mau taat kepada perkataan firman Tuhan, maka kita akan jadi remaja-remaja yang bangkit. Nah, remaja dikasih oleh Tuhan, setelah Petrus bangkit, dia mengikuti malaikat itu, dan akhirnya dia boleh keluar dari penjara dengan bebas. Dan kita melihat Petrus dipakai menjadi alat terangnya Tuhan yang memberitakan Injil dengan begitu luar biasa. Amin, remaja. Nah, sore hari ini kita sudah belajar tentang 2 hal supaya kita menjadi remaja-remaja yang bangkit. Pertama, apa yang mendorong untuk kita bangkit, yaitu pertama, dikatakan kita harus seperti Ishakar, memiliki iman, mata yang memandang bukan beban, masalah, persoalan, membuat kita menjadi pemuda remaja yang loyo, ya. Sekolahnya libur, situasinya begini, malas-malasan enak, bukan. Tapi harus punya mata, yaitu iman, sehingga kita menjadi pemuda remaja yang bangkit, ya. Remaja pemuda yang bergerak, remaja pemuda yang optimis, yang tetap mau memiliki gairah melayani Tuhan, ya. Kemudian dikatakan kita harus seperti Petrus. Ketika mendengar firman Tuhan melalui telinga ini, Petrus meresponi dengan taat. Nah, karena melihat ketaatan Petrus, dia bangkit dan dia melihat bahwa dia dilepaskan dari penjara. Remaja dikasih oleh Tuhan, dalam dunia yang dipenuhi dengan kegelapan ini, apa yang membelenggu engkau sehingga seolah engkau sedang di dalam penjara?
akan masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masa depan, dan lain sebagainya. Mari kita mendengar firman Tuhan. Kita taat kepada firman Tuhan. Di saat kita mau taat, kita akan bangkit dan kita akan melihat bahwa Allah tempat kita taat adalah Allah yang sanggup menolong kita. Amin remaja. Nah, remaja dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, apa itu bentuk-bentuk dari terang? Kita akan melihat dalam Efesus pasal yang ke-8, Efesus pasal yang ke-8, ayat kitab Efesus pasal yang ke-8, Efesus pasal yang ke-8, Efesus pasal yang ke-5, maaf ya, Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-9. Ini adalah bentuk-bentuk daripada terang. Efesus pasal 5 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, remaja dikasih oleh Tuhan, apa itu bentuk terang? Bagaimana kita bisa mengerti bahwa kita adalah pemuda remaja yang hidup dalam terang? Yaitu kita harus hidup dalam kebaikan. Lepaskan segala sesuatu yang tidak baik, segala sesuatu yang jahat. Kemudian dengan keadilan. Kita harus memiliki karakter yang adil. Sedari muda remaja, kita harus belajar memiliki karakter yang adil. Karena kita takut kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir adalah kebenaran. Nah, kita mau belajar jadi orang muda yang berkata benar, bertindak benar, hidup benar. Sehingga itu maka terang itu akan memancar dalam kehidupan kita. Nah, sebagai satu ayat lagi, kita akan membaca dalam Injil Matius. Matius pasal yang ke-5. Ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin remaja. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah terangmu bercahaya. Kita akan meresponi firman Tuhan bahwa kita akan remaja-remaja, bukan remaja yang pesimis, bukan remaja yang loyo, tapi kita akan bangkit, kita akan menjadi terang bagi dunia yang dilanda kegelapan ini. Apa yang buat kita bangkit? Karena kita punya iman, karena kita punya ketaatan, dan kita akan menjadi terang dalam keluarga, di lingkungan masyarakat. Amat terlebih bagi pekerjaan Tuhan. Jangan kita menyerah, jangan kita remaja yang loyo, tidak mau melayani, sungkan dan lain sebagainya. Tapi mari kita mau bangkit, membawa terang Allah. Kita mau menjadi remaja-remaja yang berbuahkan terang, yaitu dengan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus sendiri yang akan merangkak lebih jauh dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, firman Allah sudah kami dengar Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang akan merangkak lebih jauh dalam kehidupan kami semua. Kami mau jadi remaja-remaja Tuhan yang kuat di dalam Engkau. Remaja-remaja yang meresponi Tuhan akan panggilan-Mu. Bahwa kami tidak akan menyerah, tapi kami akan menjadi terang-Mu. Dan kami akan bangkit Tuhan. Karena kami memiliki iman bahwa apa yang kami hadapi, itu belum seberapa dibandingkan dengan kemuliaan yang kami terima. Dan kami akan belajar taat kepada firman-Mu. Dan kami percaya kami menjadi generasi yang memuliakan Engkau, generasi yang memuliakan Allah, membawa terang Allah dimanapun kami berada. Berkati setiap remaja, pemuda-pemudi dan semua yang mendengarkan firman Tuhan, juga bagi hamba-Mu yang menyampaikannya, sehingga kami membawa terang Allah dalam dunia ini. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami naikkan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.